Assalamualaikum Sampurasun Boboto Sadayana. Udah lama nggak bi udah lama ya saya nggak bikin video. Yang mudah-mudahan apapun yang nonton ya ditonton aja lah ya. Kita mari diskusi mengenai Persib Bandung, dan tadi barusan Persib sudah menjalani laga melawan Bali United dengan skor 1-1. Artinya positifnya Persib kembali tidak terkalahkan, menambah rekor dari Luis Milla selama 15 kali pertandingan tanpa kekalahan, dan juga lumayan dapat 1 poin, walaupun dengan 1 poin tersebut kita tidak bisa eh, kembali ke puncak karena selisih poin dengan PSM itu 1 poin. PSM dengan 45, Persib 44, dengan masih ada laga tunda melawan Bayangkara, jadi lebih banyak Persib masih diuntungkan. Mudah-mudahan lawan Bayangkara kita mendapatkan poin penuh, dan tentunya di laga berikutnya ini menjadi penentuan juga karena Persib akan melawan PSM di kandang kita sendiri. Artinya itu menjadi sebuah keunggulan buat kita. Kita wajib menang untuk untuk kokoh, untuk bisa kembali ke puncak. Dengan menang melawan PSM maka akan menjadi sulit juga buat PSM ya. Tapi masih panjang perjalanan, masih banyak sekali, kita nggak tahu kayak gimana sepak bola Indonesia. Yang juara juga belum tentu, walaupun kadang-kadang sepak bola kita itu kan konon sudah diatur siapa yang juaranya. Oke, di itu ya, mungkin di satu sisi positif kita menang, kita nggak kalah, itu mungkin negatifnya ya. Negatifnya kita tidak bisa ke puncak, dan juga kita kembali memperpanjang, sangat susah kita mengalahkan Bali United. Terakhir mungkin yang saya ingat ketika kita menang lawan Bali United itu ketika masih sama Indra Safri deh, seingatku ya. Setelah sama Teko ataupun setelah sama, kan udah ini sesudah Indra Safri dilatih sama Widodo Cahyono Putro, dan kita juga di situ tidak menang kalau nggak salah. Jadi punya Persib sangat sulit sekali melawan Bali United, terutama sangat sulit mengalahkan. Itu sih salah satu negatif, dan saya juga sangat sangat sedih karena dengan harapan kita semua pasti pengen menang lawan Bali United karena untuk mematahkan kutukan tersebut, tapi belum bisa. Tapi is okay, yang penting kita tidak kalah. Jalannya pertandingan jujur, mungkin teman-teman bisa lihat, bagi saya Persib mainnya tidak seperti biasanya. Biasanya kita bermain sangat-sangat kolektif kolegial, penguasaan lini tengah sering dikuasai, cuma pada lawan main pada tadi ya, mungkin karena lawannya juga ya, karena Bali United juga ngotot pengen menang, karena Bali United kita tahu udah 6 kali nggak pernah merasakan kemenangan sejak sejak putaran kedua ini, dan di match terakhir Bali juga kalah sama Barito Putra yang menjadi juru kunci ataupun tim papan bawah. Mungkin salah satu faktor karena lawan, dan permainan Persib saya lihat sangat-sangat sulit, terutama di sini saya melihat Beckham yang biasanya begitu sangat cair, sangat militan, sangat betul-betul suka menusuk. Pada pertandingan kali ini Beckham terlihat tidak berkembang. Dia mendapatkan satu peluang bagus dengan syutingnya, dia on target, disambut bola muntah, ada David da Silva. Sayang banget David da Silva tidak bisa memanfaatkan bola muntah atau bola rebound dari si Beckham ini. Tapi oke okay. Kayaknya Beckham diganti ya di babak kedua. Masukkah para pemain seperti Ricky Kambuaya, Rizadi Hehanussa, masuk Abdul Aziz, terus masuk Ferdiansah, masuk juga siapa siapa lagi ya pemain tengah itu ya. Dan petaka itu mulai, makanya pertandingan memang sangat seru. Dari kedua pemain dari kedua tim sangat hati-hati, seperti yang dikatakan oleh komentator ya. Jadi satu kesalahan bisa membuat fatal. Di sini Persib membuat kesalahan, Abdul Aziz ngasih bola pendek kepada Rahmat Rianto. Rianto tidak bisa direbut sama siapa ya, nggak tahu.
lupa ya kok debutan pemain Bali United dan yang ngasih ke Privat Naga. Di situ ada Nick Kuipers sama Makrok ya. Saya kira itu Makrok dapat, ternyata si Privat Naga shooting sangat bagus, shootingnya sangat terarah, hanya kita kebobolan. Nah, namun di sisi lain ketika kita kebobolan, sangat terlihat pemain Persib tidak panik, tidak gerasa gerusuk untuk menyerang, tetap walaupun sudah kebobolan, tetap Persib bermain dengan stylenya mereka sendiri ya, tetap bermain bola pendek, terus mencari celah, tidak gerasa gerusuk langsung ke depan lomba, enggak, tetap. Nah, ini menjadi salah satu nilai poin bagus juga buat Persib selama dilatih sama Luis Milla, tidak menjadi gerasa gerusuk dan tidak panik. Akhirnya ya uh, terciptalah gol dari David da Silva di menit ke-88. Tapi sebelum gol tersebut, kita kenal di sosial media Bali United disebut sebagai rebahan FC ataupun tiduran FC. Saya rasa pada pertandingan ini hampir saja Bali itu menggunakan strategi tersebut. Hampir ketika posisi sudah unggul. Bisa dilihat ketika Bali sudah unggul, Privat Naga itu mendapat perawatan, terus dia mengulur waktu sampai dia dapat kartu kuning dari wasit Farid Kitaba. Dan saya melihat ini jangan-jangan Bali akan kembali menggunakan strategi itu ya, strategi rebahan itu. Ternyata tidak lama kemudian David da Silva dari mencetak gol dari si Ricky Kambuaya saya lihat di sini ya. Tapi di sini belum ada cuplikan golnya. David da Silva dari akselerasi dari Kambuaya dikasih dari David da Silva di sisi kiri, di shooting, itu shootingnya sangat terarah. Dan di sini David da Silva menjadi penyelamat kita terhindar dari kekalahan. Akhirnya ya Bali United tidak bisa menggunakan strategi buang-buang waktu, dan itu pun juga tambahan waktu hanya 4 menit. Jadi ya saya salah satu orang yang sangat tidak suka dengan buang-buang waktu. Bahkan ketika Thomas Doll mengomentari pemain Bali United, itu sangat-sangat betul-betul tidak fair juga ya buang-buang waktu itu. Jadinya ya ketika posisi sama-sama ya nggak bisa buang-buang waktu, ya buat apa juga buang-buang waktu, toh mereka juga butuh poin penuh. Dengan 1 poin mereka ya tetap melanjutkan tren negatif mereka, belum pernah menang. Terus pemain game end, artinya Persib imbang. Sangat-sangat, di satu sisi saya sangat sedih belum bisa mengalahkan Bali United, di satu sisi kita tetap bisa menjadi tim yang belum terkalahkan. Dan juga kredit poin juga buat Teja Paku Alam, sangat bagus mainnya dia, walaupun dia kebobolan di menit ke-68 ataupun 67, tapi dia beberapa kali menyelamatkan gawang ya, terutama ketika tendangannya Yabes Roni itu gila banget, itu tendangan menit berapa gitu ya, itu bisa ketangkis, gila banget. Dan juga Ciro Alves juga, nggak tahu kenapa Ciro Alves ini ketika bermain sama Persikabo dia suka berani tusuk menusuk, cuma saat ini kok jarang berani tusuk menusuknya. Ya mungkin habis cedera, tapi ya mungkin salah satu juga mungkin Ciro Alves juga permainannya kurang berkembang ya. Dia digantikan di babak kedua ya, di menit keberapa gitu, menit 60-an digantikan sama Ejra Walian kalau nggak salah itu. Itu sih, jadi ya next match kita akan melawan PSM. Ketika melawan PSM kita wajib menang, mudah-mudahan kita menang ya. Ya mungkin ya PSM juga pengen menang ya, sama ya PSM juga pengen menang. Artinya ya untuk memperkokoh posisi mereka, tapi kita lebih sedikit diunggulkan karena kita bermain di kandang sendiri. Mudah-mudahan kita bermain di GBLA kembali ataupun kita bermain di Siliwangi, yang penting main di Bandung ya, gak apa-apa lah, supporter hanya ada 1.000-2.000, yang penting kita main di Bandung. Karena kawan PSM ini nggak main-main juga bro. PSM sedang kuat-kuatnya juga, dia kemarin menang 1-4, sebelum itu mereka menang juga lawan Arema 1-0. Jadi persaingan papan atas sangat ketat ya, sangat tipis antara Persija, Persib sama PSM. Kemarin Persija melawan Persita ditunda, batal, hanya mereka musim ini belum bisa main ya, pekan ini ataupun kapan ya. Jadi ada 2 pertandingan yang ditunda, Persija sama Persebaya. Tapi Persija next match akan melawan Arema.
Dan ini menjadi sebuah big match juga. Persija lawan Arema, ya. Terus Persib lawan PSM. Nah ini menjadi titik kunci nih. Ketika Persib menang lawan PSM, udah peluang Persib untuk menjadi juara akan semakin besar, terbuka. Sehingga nanti kita bisa menghadang Persija Jakarta di kandang Persija. Mudah-mudahan di match berikutnya kita mendapatkan kemenangan melawan PSM. Amin. Dan juga untuk PSM juga respect banget, bagus nih tim sejak dipegang sama Fernando Tavares, gila produktif banget, pertahanan bagus juga. Hanya saja PSM ini sering imbang dibandingkan Karah ya. Karah baru 2 kali tapi dia lebih banyak imbang, sedangkan Persib imbangnya sedikit, hanya 4, tambah ini 1-5. Terus Karah 4, Persija juga sama, Persija itu Karah 4 ya kalau salah itu. Ya gitu, sampurasun foto. Mudah-mudahan mari kita diskusikan mengenai